Ya, shalom, selamat malam. Datang Halo, hadir dalam Zoom meeting Sip, malam hari ini. Shalom. Ya, dan juga teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan melalui live streaming lewat Facebook. Selamat malam, shalom. Segala puji hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus di tempat yang maha tinggi, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai Bapak Ibu dalam kebenaran dan kasih. Bapak Ibu, saya harap malam hari ini Bapak Ibu mengalami kehadiran Allah, mengalami hadirat Allah, dan mengalami lawatan Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu tinggal tetap di dalam Bapak Ibu dan menyertai Bapak Ibu sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini, itu adalah bagian-bagian hidup yang harus kita jalani dengan penuh sukacita. Dan saya percaya bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu seolah-olah tidak baik menurut kita. Tapi saya percaya bahwa hidup yang Bapak Ibu sudah letakkan dan taruh di tangan Tuhan, di tangan Allah, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup itu adalah seizin Allah dan untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian daripada firman Tuhan. Kita akan membahas bersama-sama firman Tuhan ini dan kita akan sharingkan bersama-sama firman Tuhan ini supaya kita yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang sedang mengikuti lewat streaming, kita semakin hari semakin mengerti akan Allah, mengenal akan Allah, dan semakin hari kita boleh semakin serupa dengan Yesus yang menjadi teladan kita. Dan semakin hari semakin kita disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tema firman Tuhan pada minggu yang lalu. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah berjalan dalam anugerah Tuhan. Ini merupakan bagian yang kedua. Dan saya akan flashback, akan mengulas dan mereview bagian-bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu yang lalu untuk kita boleh mengingat kembali. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah melihat satu kehidupan yang kompleks sekali. Satu kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tidak ada habis-habisnya. Masalah demi masalah datang di dalam kehidupan. Satu kehidupan yang membutuhkan pengertian akan anugerah daripada Tuhan. Satu kehidupan yang sangat kompleks. Suatu kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Life full of struggling. Tidak ada habis-habisnya. Masalah demi masalah datang silih berganti. Persoalan, problema, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, himpitan, pencobaan datang silih berganti di dalam kehidupan Naomi, dalam kehidupan Ruth, dan kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu, di sini dikisahkan bahwa di dalam Rut pasal 1 dikisahkan bahwa pada zaman para hakim-hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Suatu kelaparan yang begitu besar di Bethlehem Yehuda. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab dan menetap di sana. Nama orang itu ialah Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Elimelek mengambil keputusan untuk pergi ke Moab.
Ini satu kisah yang sangat menyedihkan sekali. Di momen kelaparan ini, Elimelek dan keluarganya pergi ke Moab. Pergi dari Bethlehem Yehuda. Dan tinggal di Moab selama 10 tahun. Dan di tempat pengasingannya di Moab, tempat di mana sebenarnya dia ingin lari dari kelaparan itu, justru dia mengalami kelaparan yang lebih parah lagi. Pada waktu itu tragedi terjadi. Sesuatu terjadi dengan luar biasa. Sampai mereka mengalami satu kematian. Dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Elimelek suaminya mati di Moab. Kedua anak-anaknya pun mati di Moab. Ketika suaminya dipanggil Tuhan, lalu Naomi mengawinkan anak-anaknya dengan gadis-gadis Moab. Namanya Orpa dan Ruth. Dan setelah 10 tahun, kemudian kedua anak-anaknya mati juga. Dan tinggallah ketiga wanita yang kehilangan suaminya. 3 orang janda berkumpul di dalam dan tinggal di dalam satu rumah. Bapak Ibu, ini sulit untuk saya bayangkan. Nah, Bapak Ibu, Naomi mengira bahwa Allah bukan lagi Allah El Shaddai. Bahwa Allah telah membuat banyak hal yang pahit di dalam hidupnya. Padahal tidak ada satupun yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Melainkan mereka sendiri yang pergi kepada kematiannya. Mereka sendiri yang pergi ke Moab dan meninggalkan Bethlehem. The house of bread. Yang adalah firman itu. Bapak Ibu, jangan pernah pergi ke Moab dan tinggalkan Bethlehem dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama 10 tahun Naomi mengalami begitu banyak hal-hal yang tidak diinginkannya. Sampai dia mengambil satu keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Kembali ke rumah firman. Kembali ke rumah roti. The house of bread. Lalu mereka berkemas-kemas karena mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di tengah perjalanan, Naomi berkata kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Kemudian Orpa mencium mertuanya dan meminta diri. Dan go back to Moab. Kembali ke Moab. Kembali kepada kehidupan yang menjadi kepunyaannya. Tetapi Ruth hatinya melekat secara luar biasa. Dan dia membuat satu perjanjian, satu covenant yang luar biasa. Ruth ingin berjalan di dalam anugerah daripada Tuhan. Walking in the blessing of God. Ruth tahu keberadaannya sangat kurang menguntungkan. Tapi dia mengambil keputusan, aku mau mengikuti engkau. Aku mau ikut tidak pada saat senang saja. Tetapi pada saat sulit pun, pada saat susah pun, aku mau tetap tinggal bersama-sama denganmu. Bapak Ibu, Ruth membuat satu statement yang luar biasa. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Nah Bapak Ibu, ketika Ruth membuat satu covenant, suatu perjanjian untuk mengikuti engkau, mengikuti Naomi, ini adalah awal dari kehidupan Ruth berjalan di dalam anugerah Tuhan. Karena covenantnya, karena perjanjiannya yang dikatakannya itulah membawa satu anugerah daripada Tuhan. Dan akhirnya Ruth bertemu dengan Boas. Dan kehidupannya kemudian mengalami pemulihan.
secara luar biasa. Dan ini Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan, kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan mengenai berjalan di dalam anugerah Tuhan bagian yang kedua. Dan kita akan membaca bagian-bagian firman Tuhan ini di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ke-23. Jadi kita akan menyelesaikan pasal 2. Rut pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 23 mengatakan, kemudian berkata Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ayat ke-14, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Ayatnya ke-16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit dari ongokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dimungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 17, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyak. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan kau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu, berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Kemudian ayat 21, lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku, sampai mereka menyelesaikan seluruh penyambitan ladangku. Kemudian 22, lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah Bapak Ibu, Rut mendapat belas kasihan dari Boas. Karena Boas telah menghiburnya dan telah menenangkan hatinya. Meskipun Rut seorang asing dan bukan orang Israel. Dengan mengizinkan Rut memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai di belakang penyambit-penyambit. Bahkan Boas pun mengatakan,
tidak usah kau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan juga tidak usah juga engkau pergi dari sini. Dan tetaplah dekat pengerja-pengerja. Nah, Bapak Ibu, Rut mendapat kemurahan Tuhan. Rut mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Dan Rut berjalan di dalam anugerah Tuhan. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, Boas mengajak Rut untuk makan bersama-sama. Dan duduk di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Rut pun makan bersama-sama dengan mereka. Sampai kenyang. Lalu Boas memerintahkan juga kepada pengerja-pengerjanya agar Rut tidak diganggu. Dan boleh memungut dari antara berkas-berkas itu pun. Dan bahkan Boas memerintahkan, haruslah kamu sengaja menarik sedikit dari ongokan jelai itu. Dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Dan Rut pun memungut bulir-bulir jelai dari ongokan jelai itu di ladang sampai petang. Lalu ia mengiriknya di tempat mengirikan. Dan ada kira-kira seeva jelai banyak. Nah, Bapak Ibu, satu eva itu kurang lebih 36 liter. Jadi ini berkisar sekitar 1,5 karung beras lah. Cukup lumayan banyak. Kemudian di sini dikatakan Boas pun memberi pesan kepada pengerja-pengerjanya bahwa dengan sengaja menjatuhkan tuanya untuk dipungut oleh Rut. Boas mendesain sedemikian rupa untuk Rut. Boas merancang sedemikian rupa untuk Rut. Dan Rut pun mengalami pemulihan secara luar biasa. Sejak Rut bertemu dengan Boas, kehidupannya terus dipulihkan dan dipulihkan. Rut berjalan di dalam belas kasihan Tuhan. Terus menerus. Rut berjalan di dalam kemurahan Tuhan. Terus menerus. Dan Rut berjalan dalam anugerah Tuhan. Terus. Dan terus. Ketika dia percaya dan mengatakan, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Bapak Ibu, saudara dan saya, kita pun bukan umat Israel, bukan bangsa Israel. Tapi pada saat kita menjadi umat pilihan dan percaya, maka belas kasihan, kemurahan Tuhan, dan anugerah Tuhan itu selalu mengikuti kita. Melimpah di dalam hidup kita. Di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika Rut pulang dari ladang dan membawa hasil yang dipungutnya, dan ketika dikeluarkannya dan kemudian diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, maka Naomi bertanya, di manakah engkau memungut dan engkau bekerja hari ini? Lalu dikatakan Naomi, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau. Dan Rut menceritakan kepada mertuanya di mana ia bekerja dan kepada siapa ia bekerja. Dia adalah Boas. Sesudah itu Naomi pun berkata kepada Rut, diberkatilah kiranya orang ini oleh Tuhan yang telah mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang mati dan yang hidup. Lalu Naomi berkata, orang ini adalah kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu Rut berkata pula, lagi pula ia berkata kepada aku, tetaplah dekat dengan pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladang itu. Dan Rut pun tetap dekat dengan pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim
menuai jelai dan musim menuai gandum berakhir. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan seksama, Rut adalah seorang yang hidupnya memiliki tanggung jawab. Bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mertuanya. Rut adalah seorang yang rajin. Rut adalah seorang pekerja keras. Ia bertanggung jawab dan dia ingin menolong mertuanya yang sedang mengalami kesulitan. Rut tidak menyatakan habis manis sepah dibuang. Tapi ia mengatakan, I'm forever and ever. I'm for you forever and ever. Aku ini untukmu semuanya. Rut memberikan korban kehidupannya yang luar biasa. Rut penuh dengan ketaatan. Rut terus mengembangkan nilai-nilai pribadi di dalam kehidupannya bersama-sama dengan mertuanya. Rut tahu bagaimana dia memberikan excellent service. Service yang memuaskan. Pelayanan yang luar biasa yang diberikannya melalui hidup. Dia sangat menyayangi mertuanya. Dia sangat menyayangi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, Rut melayani mertuanya. Dia bekerja keras dan tidak pernah menyerah. She is diligent. Dia sangat rajin. Dan setiap kita pun perlu mengikuti kehidupan daripada Rut ini. Dia membangun karakternya. Dan dia tidak pernah takut untuk direndahkan. Walaupun dia seorang Moab, seorang kafir, seorang asing. Nah, Bapak Ibu, jangan khawatir apapun yang Bapak Ibu alami saat ini. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun problemanya. Ada tantangan, rintangan, impitan, pencobaan, badai taufan di dalam hidup silih berganti. Apapun itu, jangan pernah takut untuk direndahkan orang. Karena itu adalah bagian dari hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan pasti memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tetapi saya percaya bahwa hidup yang Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Di dalam hidup itu seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya itu adalah bagian di dalam hidup kita. Untuk kita diproses sehingga kita memiliki satu nilai di dalam kehidupan kita. Untuk kita diproses dan memiliki sesuatu nilai yang berguna. Dan ini adalah school of life. Ini adalah sekolah kehidupan yang tidak dapat kita dapatkan di mana-mana. Dan Bapak Ibu Saudara saya harus mengalaminya sendiri. Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita melalui hidup kita, mulai membangun karakter kita. Melalui berbagai-bagai macam masalah, berbagai-bagai macam persoalan, berbagai macam problema, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, pencobaan, badai di dalam hidup kita. Step by step, langkah demi langkah. Bapak Ibu, saat ini Tuhan ingin supaya kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, menjadi Rut-Rut di tengah dunia ini. Yang mau hidup di dalam perjanjian. Menjadi orang yang setia. Menjadi orang yang taat. Menjadi orang yang mau bekerja keras. Dan menjadi orang yang mau saling melayani satu dengan yang lain. Memberikan pelayanan yang terbaik
dan melayani orang lain, serta menempatkan diri sebagai doulos, sebagai servant, sebagai jongos, sebagai pelayan, dan sebagai hamba di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26b sampai 28, mungkin Pak En bisa bantu untuk ditayangkan. Ya, Injil Matius pasal 20 ayat 26b sampai 28 mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, banyak murid Yesus, banyak pengikut Yesus. Nilainya nggak bertambah. Setelah bertobat dan terima Yesus sebagai juru selamat, mula-mulanya semangat melayani, ikut di dalam berbagai pelayanan. Tetapi setelah beberapa tahun mulai kendor, menjadi tidak bersemangat lagi. Nah, kenapa Bapak Ibu? Mungkin ada banyak gesengan di dalam pelayanan. Ada banyak tantangan, rintangan, himpitan, masalah, persoalan, problema, kesulitan. Ada juga doa-doa yang belum dijawab. Mungkin juga ketika sakit tak sembuh-sembuh dan tidak kunjung sembuh. Ada banyak hal dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, setelah bertobat seharusnya value-nya, nilainya bertambah. Karakternya berubah. Dan dia harus mengkumulatifkan karakter daripada Yesus Kristus. Dan harus semakin hari semakin memilih karakter seperti Kristus. Bapak Ibu, ada banyak karakter yang dimiliki oleh Yesus yang boleh saya catat di sini supaya Bapak Ibu boleh mengetahui. Yang pertama, dia memiliki hati seorang hamba. Kemudian hidupnya dikendalikan oleh nilai-nilai. Bisa mengampuni. Memiliki hati yang berbelas kasihan. Tekun atau tahan menderita. Setia, rendah hati, memiliki kasih, bijaksana, adil, sabar, lemah lembut, baik hati, murah hati. Nah, dan yang terakhir dia rela menderita. Nah, Bapak Ibu, lu tahu pada saat dia masih di Moab, ketika bersama-sama dengan Naomi yang menjadi mertuanya, Ruth banyak mendengar tentang firman dari Naomi. Dia mendengar tentang Bethlehem, the house of bread. Sehingga nilainya pun mulai dan mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, Ruth tahu bagaimana dia memberikan excellent service. Pelayanan yang memuaskan. Pelayanan yang luar biasa. Yang dia berikan melalui hidup. Nah, Bapak Ibu, di pasal yang kedua ini, karakter Ruth ini diuji. Ruth mengalami ujian karakter. Ruth harus bekerja untuk menolong mertuanya. Dan Ruth tahu bagaimana melakukan suatu karya yang excellent di dalam kehidupannya. Ruth tahu bagaimana ia harus melakukan yang terbaik di dalam hidup. Bapak Ibu, seharusnya demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya. Hidup kekristenan kita nggak bisa sekedar biasa-biasa saja. Kita harus melakukan sesuatu karya yang excellent dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya.
Bapak Ibu harus setiap hari menambahkan value, harus menambahkan nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Dan saya sangat bersyukur kalau sampai saat ini, setiap malam kita boleh mengikuti Zoom, sehingga kita boleh mendapatkan dan menambah nilai-nilai di dalam kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus dan yang menjadi teladan kita dan memiliki karakternya seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Bapak Ibu, kalau hidup kekristenan kita biasa-biasa saja, saya berani garansi, nothing will change quick. Bapak Ibu, tidak akan mengalami suatu perubahan yang sangat cepat. Dan Bapak Ibu tidak akan mengalami yang namanya perubahan karakter. Bapak Ibu, pada saat karakter kita diuji, pada saat kita mengalami karakter proses, disinilah banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Kristus, mulai slow down, mulai perlahan-lahan, dan mulai kendor, bahkan jalan di tempat. Rut mengalami karakter proses dalam hidup. Pada waktu ia berkata, biarkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepada aku. Rut saat itu minta izin untuk memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit, di belakang daripada pengejar-pengejar luas. Rut harus bekerja dan bekerja keras untuk menghidupi mertuanya dan dirinya sendiri. Rut sudah mengalami proses di mana ia harus setia melayani mertuanya senantiasa. Rut sedang mengembangkan add value, nilai tambah di dalam setiap kehidupan. Pada waktu ia berkata, aku ingin membuat mertuaku bahagia dan menyenangkan mertuaku. Nggak apa-apa, aku ngambil sisa juga nggak apa-apa. Dan aku mau bekerja untuk itu. Bapak Ibu, Rut memberikan excellent service. Dia memberikan pelayanan yang terbaik. Dia tahu bagaimana melayani orang lain. Dia tahu bagaimana menempatkan dirinya sebagai doulos, sebagai servant, sebagai jonas, sebagai payah, sebagai hamba di dalam hidup. Nah, mari Bapak Ibu, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kita mau melakukan sesuatu yang excellent dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak hanya sekedar biasa-biasa saja. Tapi kita mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita mau melakukan excellent service. Service yang sangat memuaskan. Pelayanan yang sangat memuaskan. Dan memberikan pelayanan yang luar biasa. Yang dia berikan. Yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Melalui sisa-sisa kehidupan kita masing-masing. Dan bila mana selama ini kita belum berkenan kepada Tuhan dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, bahkan belum hidup dan menjadi serupa dengan Yesus, mari Bapak Ibu, di sisa waktu yang ada ini, mari kita mohon kepada Tuhan untuk boleh Tuhan ubah, sehingga semakin hari karakter kita dibentuk dan menjadi serupa seperti Yesus yang menjadi teladan kita. Dan hidup sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna sampai di rumah Bapa, di langit baru dan bumi baru, dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini Pak Hen renungan kita malam hari ini. Silakan saudara-saudara yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hen yang akan menjawab. Terima kasih, Tuhan memberkati.